Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya-tanya mengapa, tanpa peringatan, wanita itu terus muncul dalam pikiran Anda? Tidak peduli apa yang Anda lakukan, tidak peduli seberapa asik Anda dengan rutinitas harian Anda, ingatannya tiba-tiba muncul seperti gema senyap yang tak akan hilang. Ia tak bersuara, tetapi terasa berat. Dan ini bukan kelemahan, bukan kebetulan, dan tentu bukan imajinasi. Ketika seorang wanita berhasil menetap dalam pikiran Anda seperti ini, itu karena koneksi tak terlihat telah diaktifkan. Sesuatu telah terjadi, meskipun tidak eksplisit, meskipun tidak ada kata-kata untuk mengkonfirmasinya. Pikiran manusia tidak bekerja secara terisolasi. Mereka bukanlah kompartemen tertutup. Mereka beresonansi, mereka saling memengaruhi, mereka saling memanggil tanpa kata-kata. Ketika dua orang terhubung secara emosional, bahkan tanpa sadar, tercipta pertukaran senyap. Itulah mengapa, ketika Anda terus memikirkannya, seringkali karena dia juga gelisah memikirkan Anda. Sekalipun dia tidak menulis surat kepada Anda, sekalipun dia berpura-pura acuh tak acuh, sekalipun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak merasakan apapun. Ada emosi yang tidak diungkapkan, tetapi emosi itu bermanifestasi dengan kuat di dalam dirinya. Ada proses emosional yang tidak dimulai dengan pesan, tatapan yang lama, atau pernyataan yang jelas. Proses itu dimulai dalam keheningan, dalam pikiran yang berulang, dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Hari ini Anda akan memahami apa yang terjadi di dalam pikiran seorang wanita ketika seorang pria mulai memenuhi pikirannya. Dan yang lebih penting, Anda akan belajar mengenali tanda-tanda yang mengkhianati kehadiran Anda di dalam pikirannya, bahkan ketika dia mencoba menyembunyikannya. Bagian 1. Ketika memikirkannya menjadi kebiasaan. Ketika memikirkan seorang wanita berhenti menjadi sesekali dan menjadi kebiasaan, itu bukan karena Anda kehilangan kendali emosi atau karena Anda lemah. Itu karena sesuatu telah diaktifkan di dalam dirinya. Sebelum Anda menyadarinya secara sadar, sebelum dia mengakuinya, hubungan itu telah mulai terbentuk. Fase pertama adalah rasa ingin tahu emosional yang diam. Tanpa menyentuhnya, tanpa memaksa, tanpa menekannya, tanpa penjelasan, Anda mulai mengaduk pikirannya. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia rencanakan untuk ditanyakan pada dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan muncul secara spontan, tanpa diminta. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Mengapa dia tidak menulis surat kepada saya? Mengapa saya masih memikirkannya, padahal seharusnya tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menenangkan kegelisahan batin. Misteri memiliki dampak yang lebih besar daripada perhatian yang terus-menerus. Apa yang tetap tidak terjelaskan memaksa pikiran untuk bekerja, untuk mengisi kekosongan. Dan disitulah studi mentalnya tentang Anda dimulai. Dia menganalisis Anda, menafsirkan Anda, diam-diam merekonstruksi Anda. Setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan, setiap interaksi singkat ditinjau ulang secara mental berulang kali. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi tema yang berulang dalam dunia batinnya. Kemudian muncullah idealisasi tanpa disadari. Pikirannya mulai memperindah Anda tanpa ia sadari. Dia mengingat tawa Anda, tatapan Anda, cara Anda berbicara, kehadiran Anda, atau bahkan ketidakhadiran Anda. Momen-momen kecil memperoleh bobot emosional yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Dia tidak mengingat semuanya, hanya apa yang membangkitkan emosi. Dan pilihan ini bukanlah kebetulan. Pikiran wanita menyimpan apa yang membangkitkan perasaan. Pada titik ini, citra yang dia bangun tentang Anda mulai bersaing dengan citra pria lain di sekitarnya, bahkan pria yang secara fisik lebih hadir. Idealisasi menjadi jembatan emosional yang menghubungkan pikiran dengan keinginan. Ini bukan lagi hanya tentang mengingat Anda, tetapi tentang merasakan sesuatu ketika dia mengingat Anda. Dan disinilah kita sampai pada titik yang hanya sedikit pria pahami, keterikatan antisipatif. Ini bukan cinta, tetapi juga bukan ketidakpedulian. Ini adalah proyeksi mental, skenario yang mungkin terjadi, percakapan yang dibayangkan, pertemuan yang belum terjadi, pikirannya mulai melatih kemungkinan-kemungkinan dengan Anda.
Sebuah koneksi psikologis terbentuk yang belum ada dalam kenyataan, tetapi sudah ada di dalam dirinya. Itulah mengapa Anda juga mulai memikirkan dia. Ini bukan kebetulan, ini adalah resonansi mental. Ketika dua pikiran berada dalam harmoni emosional, mereka saling memanggil bahkan dalam keheningan. Mereka tidak membutuhkan kontak terus-menerus untuk merasa hadir. Nah, berikut 3 tanda jelas bahwa dia juga mengingatmu. Disinilah kebanyakan pria bingung karena mereka mencoba memahami psikologi wanita hanya melalui kata-kata. Tetapi perilaku berbicara lebih banyak. Tanda pertama jelas, meskipun sedikit yang tahu bagaimana menafsirkannya, dia muncul dan menghilang. Suatu hari dia merespons dengan energi, minat, dan kedekatan emosional. Keesokan harinya dia menjadi jauh, dingin, atau menghilang begitu saja. Kesalahan umum adalah berpikir bahwa ini adalah ketidakminatan atau kurangnya ketertarikan. Bukan begitu. Ketika seorang wanita gelisah secara emosional tentang seorang pria, dia memasuki siklus pendekatan dan penarikan diri. Dia mendekati karena dia memikirkanmu, tetapi dia menarik diri karena kehadiran mental itu membuatnya merasa rentan. Egonya mencoba untuk mendapatkan kembali kendali, menciptakan keseimbangan internal, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak membutuhkanmu. Tetapi penarikan diri ini tidak menghilangkan pikiran itu. Itu hanya akan memperintensifkannya. Setiap keheningan adalah pertarungan batin antara apa yang dia rasakan dan apa yang ingin dia sembunyikan. Itulah mengapa tanda ini begitu kuat. Jika dia tidak memikirkanmu, dia akan menghilang begitu saja tanpa jejak. Kemunculan dan kepergiannya mengungkapkan konflik emosional, bukan ketidakpedulian. Muncul dan menghilang adalah bukti bahwa kamu lebih sering ada di pikirannya daripada yang ingin dia akui. Tanda kedua lebih halus tetapi sama mengungkapkannya. Pertanyaan yang tidak perlu. Itu bukan pertanyaan yang mendalam atau mendesak. Itu hanyalah detail yang tampaknya tidak relevan. Kemana kamu pergi? Dengan siapa kamu? Apakah kamu sangat sibuk akhir-akhir ini? Jika kamu menganalisisnya dengan logika dingin, dia tidak membutuhkan informasi itu. Jadi mengapa dia bertanya? Karena dia tidak mencari fakta, dia mencari koneksi emosional. Setiap pertanyaan adalah tes mikro untuk mengukur ketersediaanmu, energimu, dan reaksimu terhadapnya. Itu adalah caranya untuk memeriksa apakah dia masih memiliki akses ke duniamu. Rasa ingin tahu hanyalah topeng. Di baliknya terdapat kegelisahan, keterikatan mental, dan kebutuhan akan kehadiran. Ketika seorang wanita memikirkan Anda, dia perlu merasa bahwa dia masih menjadi bagian dari realitas Anda. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia ingin tetap terhubung dengan hidup Anda dengan cara tertentu. Itulah mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul tanpa alasan logis. Ini bukan ketertarikan biasa. Ini adalah indikator yang jelas bahwa Anda masih ada dalam pikirannya. Tanda ketiga adalah perubahan halus ketika dia melihat Anda. Ini adalah tanda yang pasti. Tanda yang tidak pernah gagal, karena tubuh selalu berbicara sebelum pikiran. Seorang wanita dapat mengontrol apa yang dia katakan, bahkan apa yang dia tulis, tetapi dia tidak dapat mengontrol apa yang diungkapkan tubuhnya ketika Anda berada di depannya. Jika perilakunya berubah saat melihat Anda, bahkan sedikit, itu berarti dia sudah memikirkan Anda sebelum Anda datang. Tatapannya lebih lama dari biasanya, atau tiba-tiba dihindari. Nada suaranya berubah tanpa alasan yang jelas. Gerakannya menjadi lebih cepat atau lebih tertahan. Dia merapikan rambutnya, meluruskan postur tubuhnya, menjadi kurang percaya diri. Bahkan keheningan pun berkomunikasi. Detik tambahan sebelum berbicara, jeda canggung itu, adalah upaya pikirannya untuk mendapatkan kembali kendali. Semua ini adalah bahasa tubuh yang tidak disengaja. Respons otomatis yang lahir dari emosi. Ketika seorang wanita tidak merasakan apapun, tubuhnya tetap netral. Tetapi ketika gejolak emosi ada, tubuh akan menunjukkannya tanpa meminta izin. Memahami hal ini memberi Anda keuntungan. Anda mengamati, tetap tenang, dan tidak bereaksi secara langsung. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan membaca tanpa perlu bertindak secara instan. Disinilah stoikisme membedakan antara pria biasa dan pria yang sadar. Jika ada koneksi, akui itu, tetapi jangan menganggapnya sebagai kepemilikan. Dia bukan milik Anda, dan Anda bukan miliknya. Tetapi resonansi itu nyata. Pria stoik tidak menekan keinginan, dia mengamatinya.
Karena ada perbedaan besar antara keinginan yang direnungkan dan keinginan yang mengendalikan Anda. Banyak pria membuat kesalahan dengan bertindak karena kecemasan, menulis terlalu banyak, mencari validasi, merusak misteri. Setiap tindakan impulsif melemahkan energi yang telah Anda bangun. Kekuatan maskulin sejati bukanlah tentang memaksa, tetapi tentang menjaga kejernihan dan kendali batin. Ketika Anda tetap tenang, kehadiran Anda akan semakin kuat dalam pikirannya tanpa Anda harus melakukan apapun. Inilah cara Anda membuatnya mengingat Anda tanpa harus mengejarnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten apapun dari saluran ini.